Sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Dipanggil ke sana, bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5 kanit dari Pak Kanit, Pak Kanit Reskrim. Jadi muncul diangkat dari Pak Kanit, Pak Amir. Iya. Sampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, sebanyak 1 kali di bagian kedua paha belakang anak korban menggunakan gagang sapu. Alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu, pasti berupa kalau keras sekali mukulnya ya bengkak, lebam. Kalau goresan seperti itu pasti benda tajam. Orang guru agama inisial A dilaporkan ke polisi karena diduga mukul muridnya pakai sapu lidi. Guru ini ngajar di SDN 1 Towea, Munah, Sulawesi Tenggara. Dan kejadiannya waktu sekolah lagi kerja bakti. Tapi masalahnya, murid ini nggak ikuti arahan dari guru tersebut. Jadi akhirnya sapu lidi melayang. Tapi bukan niat dengan sengaja untuk nyakitin. Kabarnya murid ini ngehindar. Makanya sapu lidi itu melayang kena pipinya. Dan tahu apa yang terjadi teman-teman? Ya, murid ini lapor ke orang tuanya. Dan boom! Guru tersebut dilaporkan ke polisi. Miris. Lalu sekarang si guru udah jadi tersangka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali kita mereksan lagi nih kasus Bu Suryani, guru honorer yang dituduh menganiaya muridnya. Kita akan simak penjelasan dari Pak Kepala Desa tentang uang 50 juta. Dan juga kita akan mendengar pernyataan dari kepolisian dan itu sangat berbeda teman-teman. Perkara ini, sebagaimana yang beredar di media, bahwasanya pelapor meminta sejumlah uang kepada terlapor. Dalam kesempatan ini, kami tegaskan bahwa itu adalah tidak benar dan merupakan sebuah hoax. Dipanggil ke sana, bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5 kanit dari Pak Kanit, Pak Kanit Reskrim. Jadi muncul diangkat dari Pak Kanit, Pak Amir. Iya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Ya itu tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kades berbeda dengan kepolisian. Sekarang kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengacara Bu Supriyani tentang bahwa 50 juta itu diminta oleh keluarga korban. Terus ya benar di mana nih? Menghubungi Kapolsek Konawe Selatan dan juga Kapolres, namun hingga saat ini belum berbalas. Saya langsung saja ke Pak Andri. Pak Andri, sebelum jeda tadi, apakah 50 juta yang disampaikan oleh keluarga korban untuk Ibu Supriyani itu disampaikan secara eksplisit? Waktunya kapan dan siapa saksi yang saat itu ada? Pak Andri? Pak Andri? Pak Andri bisa dengar? Ya, 50 juta itu disampaikannya kapan secara eksplisit oleh siapa, kepada siapa, dan ada saksi siapa saja saat itu Pak? Iya, jadi informasi 50 juta itu disampaikan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini katanya bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik ini menyampaikan bahwa ada permintaan dari orang tua korban agar perkara ini selesai, ya, itu uang 50 juta. Karena kebetulan orang tua korban ini kan juga adalah anggota Kanit Intel ya di Polsek Baito itu. Nah, terkait permintaan itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Supriyani. Karena Supriyani ini adalah guru honorer 16 tahun dengan gaji 300.000 per bulan. Ya, maksudnya untuk biaya hidup saja
sudah susah, apalagi ada permintaan seperti itu. Tapi memang disampaikan secara eksplisit ya Pak, ada penyidik juga saat itu ya? Iya, jelas. Baik, Bahwa informasi itu kami sudah klarifikasi ke kepala desa juga. Baik, apakah dari kuasa hukum, mohon maaf, sempat menyampaikan juga bahwa 50 juta itu sebenarnya penggunaannya untuk apa saja, atau mungkin dari kuasa hukum menyebutkan angka lain, seperti apa perkembangan komunikasi setelah itu? Penyampaiannya itu aja, bahwa 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. 50 juta dan tidak boleh kurang dari itu. Ya, sementara Ibu Supriyani kan mau menawar atau bagaimana menyebutkan angka kan sesuatu yang tidak disanggupi oleh Ibu Supriyani, karena kondisi itulah kehidupan Ibu Supriyani seperti apa. Baik, peristiwa sendiri terjadi tanggal 26 April. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febrisa mengatakan bahwa karena tidak ada titik temu, proses ini berlanjut hingga pada 26 September 2024, di mana kasus itu kemudian P21. Apakah memang dari awal dari kuasa hukum tidak mendorong adanya tadi permintaan maaf, memang misalnya itu yang diminta oleh keluarga korban, ataukah memang sebenarnya bukan permintaan maaf yang diminta oleh keluarga korban, melainkan uang 50 juta itu? Ya, intinya seperti itu, bahwa yang ditekankan adalah masalah permintaan uang, ya, untuk menutup kasus ini. Baik, kasusnya sendiri Pak, kalau Anda tadi di awal menyebutkan bahwa 2 alat bukti itu sangatlah tidak cukup, apalagi yang didapat dari pernyataan dari korban sendiri yang masih berumur 7 tahun dan teman sekolahnya, apakah memang selama ini dari Ibu Supriyani sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap murid, ataukah seperti apa saksi-saksi yang Anda kumpulkan di sekolah tersebut? Iya, kami sudah mengklarifikasi ke beberapa semua teman guru termasuk masyarakat ya. Ibu Supriyani ini orangnya ya kalem, terus juga dia tidak banyak ngomong, perilaku di masyarakat juga baik. Terus kemarin sambil terisak Ibu Supriyani mengatakan bahwa dia sudah 16 tahun mengabdi di SD itu dan tidak pernah ada kejadian itu. Sampai akhirnya dia dituduh menganiaya dan harus dipenjara. Dia sangat terpukul karena pengabdian dia sebagai guru honorer itu bukan pengabdian yang 1-2 tahun ya. Baik. Puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang menurut kita juga tidak masuk akal seperti itu. Iya, 300.000 per bulan selama 16 tahun. Pak Andri, apakah ada yang mengonfirmasi ketika kejadian Ibu Supriyani saat itu sedang berada di mana, Pak? Ibu Supriyani, jadi kejadian itu didakwakan ke Ibu Supriyani bahwa kejadian di kelas 1A ya, kelas 1A. Nah, Ibu Supriyani itu mengajar karena dia pengasuh di kelas 1B. Gitu. Artinya pada saat kejadian pukul 10 kalau saya tidak salah, Ibu Supriyani sedang mengajar dan murid-murid menjadi saksi kalau Ibu Supriyani saat itu sedang mengajar di kelas 1A ya. Jadi kalau pukul 10 didakwakan, kami juga sudah tanya guru-guru termasuk Ibu Lilis guru 1A bahwa jadwal pulang kelas 1 itu jam 10 sudah bubar, nggak ada lagi anak-anak di kelas 1 itu. Jadi menjadi aneh kalau jam 10 masih ada anak-anak itu, karena memang sebelum kebiasaannya itu sudah pulang. Ya, itu tadi ya yang disampaikan oleh pengacara Bu Supriyani. Sekarang kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh jaksa, bahwa luka itu diakibatkan oleh gagang sapu. Nah, kita simak penjelasan Pak Susno tentang itu. Yang sedang bermain-main di kelas, serta tidak fokus dengan kegiatan menulis, sehingga terdakwa langsung memukul anak korban sebanyak 1 kali di bagian kedua paha belakang anak korban menggunakan gagang sapu. Alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu, pasti berupa kalau keras kali mukulnya ya bengkak, lebam. Kalau goresan seperti itu pasti benda tajam, ya paling tidak setidak-tidaknya kuku gitu atau lebih dari itu. Nah, gimana cara penyidik itu kan pakai ini. Kedua, setelah ada pisem harus juga ada saksi dan alat bukti itu harus bersesuaian gitu kan. Nah, mengapa begitu? Karena kata guru itu kata Bu Supriyani, dia katakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui itu. Lah kok terjadi lagi penyidikan dengan cara mengejar pengakuan? Sedih saya. Ya, mau tidak mau Pak Susno, kita selalu ingat lagi dengan kasus Vina ya, karena mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Seperti ada rekayasa saksi, rekayasa alat bukti. Nah, inilah yang kita sedih. Padahal Pak Prabowo, Presiden Prabowo mengatakan ingin menegakkan
hukum yang benar dan berkeadilan. Nah, ini tantangan berat bagi Pak Prabowo. Dan tantangan Ada berita viral lagi terkait seorang guru. Bukan, ini bukan Bu Supriyani, tapi ini guru lain teman-teman. Ya, seorang guru agama inisial A dilaporkan ke polisi karena diduga mukul muridnya pakai sapu lidi. Guru ini ngajar di SDN 1 Towea, Munah, Sulawesi Tenggara. Dan kejadiannya waktu sekolah lagi kerja bakti. Tapi masalahnya, murid ini nggak ikuti arahan dari guru tersebut. Jadi akhirnya sapu lidi melayang. Tapi bukan niat dengan sengaja untuk nyakitin. Kabarnya murid ini ngehindar. Makanya sapu lidi itu melayang kena pipinya. Dan tahu apa yang terjadi teman-teman? Ya, murid ini lapor ke orang tuanya. Dan boom, guru tersebut dilaporkan ke polisi. Miris. Lalu sekarang si guru udah jadi tersangka. Tapi coba deh kita mikir matang-matang. Gua nggak bilang bahwa kekerasan itu oke. Kita bayangin aja. Jadi guru di zaman sekarang, siswa-siswa tuh makin liar. Makin susah diatur. Mau disuruh kerja bakti aja nggak mau. Terus kalau dihukum dikit lapor polisi. Lah, terus guru harus gimana, Pak? Dan buat orang-orang tua di sana, coba deh kalian bayangin, ada di posisi guru, pasti ngerasa juga anak-anak sekarang itu brutal, ngerasa paling bener, dan kalau salah dikit, lapor. Intinya gue bukan bela kekerasan, tapi kadang sebagai orang tua dan masyarakat kita harus ngerti juga posisi guru. Apakah dengan lapor polisi tiap masalah bakal bikin pendidikan kita makin baik, atau malah makin hancur, alias dikriminalisasi? Ya. Kok banyak banget ya masalah seperti ini, ya Allah, kasihan banget. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Berapa banyak lagi guru akan mengalami hal seperti ini ya teman-teman. Yes, ya. Itu ya tadi teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Pak Susno itu ada benarnya juga. Jadi sangat tidak masuk akal sih dengan bukti dengan aduannya. Jadi mungkin ini ya hampir sama dengan kasus Vina ini. Banyak kejanggalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya reaksi kita kali ini. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Bye. Assalamualaikum.